Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama gua Resatnan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Resatnan. Kali ini gua akan membahas soal prediksi antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam akan digelar di Stadion KLF Kuala Lumpur pada Senin 26 Desember 2022. Yang mana kita ketahui bahwa kedua tim mendapatkan hasil berbeda dari pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya di fase grup A Piala AFF 2022. Ya, kita tahu bahwa Indonesia di laga perdana berhasil menang tipis atas Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan skor 2-1, sementara Brunei Darussalam yang sebelumnya sudah menjalani 2 pertandingan menghadapi Thailand dan juga Filipina, mereka menelan kekalahan telak. Yang pertama ketika menghadapi Thailand mereka kalah dengan skor 0-5, sementara itu pada laga kedua mereka ketika menghadapi Filipina mereka takluk dengan skor 1-5. Ya tentunya menjelang pertandingan ini sesi press conference pun sudah dijalani, dan kalau dilihat dari komentar-komentarnya bagaimana Coach Sintayong meskipun Brunei Darussalam menelan kekalahan telak di 2 laga sebelumnya, dia tidak ingin timnya menganggap remeh Brunei Darussalam. Dia pun tidak ingin menjanjikan Indonesia bisa mencetak gol banyak karena ya dia tidak ingin membuat ataupun memberikan anggapan bahwa Brunei adalah lawan yang lemah. Sementara itu hal senada juga diungkapkan oleh Rahmat Irianto, bahkan dia mewaspadai kejutan-kejutan yang mungkin bisa diberikan Brunei setelah menelan 2 kekalahan telak di laga sebelumnya. Sementara itu kalau dilihat dari rekor pertemuan kedua tim sejak 1977 sudah terjadi 10 kali pertemuan, yang mana Indonesia berhasil menang 6 kali, kemudian kalah 2 kali dari Brunei Darussalam, dan hasil imbang 2 kali. Pertandingan terakhir kedua tim ataupun pertemuan yang terjadi yaitu pada 26 September 2012 pada sebuah laga persahabatan. Ketika itu Indonesia menang dengan skor telak 5-0. Ya kalau berbicara dari susunan pemain sendiri yang gue lihat ya, dari Timnas Indonesia nampaknya bakal ada sedikit perubahan ya dibandingkan starter yang lalu. Namun untuk posisi penjaga gawang nampaknya tetap akan dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di posisi belakang nampaknya juga akan ada penyegaran menurut gua, yang mana di situ akan dimainkan Rizky Ridho, kemudian tetap Jordi Amat dan juga Fahrudin, ada 3 back, dan memperkuat di sisi depan ya. Kalau yang gue lihat yang mana di tengah ini bakal ditambah lagi kekuatannya, di mana ada Mark Klok, kemudian ada Rahmat Irianto yang hadir dalam sesi press conference, kemudian di situ juga terdapat beberapa pemain lainnya mungkin seperti Syahriar Abimanyu yang mungkin akan dimainkan nanti. Ya, nampaknya akan ada rotasi di situ. Kemudian di sisi sayap ada Sadil dan juga ada Witan, dan di lini depan sepertinya akan dipercayakan langsung kepada Ilya Spasojevic. Ya itu untuk posisi back sayap sendiri nampaknya tidak akan banyak mengalami perubahan ya. Asnawi Mangkualam dan juga Pratama Arhan akan tetap diandalkan oleh Coach Sintayong. Nah ini nampaknya akan ada perubahan sedikit lah kalau gue ngelihatnya dari skema Timnas Indonesia gitu. Nah yang menjadi catatan adalah di sini Brunei Darussalam kan memang kalau kita lihat ya secara track record di Piala AFF sendiri memang mereka ya bisa dibilang salah satu tim yang menjadi lumbung gol ya bagi tim-tim lain gitu. Dan kalau dilihat dari materi squad sekarang memang Brunei Darussalam ya dihuni oleh para pemain mereka yang memang berlaga di liga lokal. Kebanyakan atau mayoritas adalah para pemain yang bermain di DPMM FC, sebuah klub yang sebenarnya pernah diproyeksikan oleh Brunei sendiri, yaitu bermain di Malaysia Super League, kemudian bermain di Singapore League waktu itu, karena kan memang 2 kompetisi itu sempat membuka untuk klub lain bertanding di kompetisi mereka. Namun ketika tim tersebut menjadi juara itu tidak dihitung untuk bisa mewakili kompetisi
Malaysia ataupun kompetisi Singapura di kompetisi antar klub Asia. Jadi seperti itu, memang ada sebuah sistem, memang waktu itu ada sebuah regulasi yang memang diterapkan oleh dua negara tersebut terkait dengan mengundang tim-tim dari luar negeri untuk berkompetisi di kompetisi nasional mereka. Ya mungkin kalau dari segi prediksi ya dari gua, nampaknya Indonesia bakal tampil lebih menggila sih ini harusnya dibandingkan laga sebelumnya, apalagi kemarin mendapatkan kritikan cukup banyak. Yang gue lihat timnas Indonesia bakal menang telak, setidaknya bisa mencetak 6 gol di laga melawan Brunei Darussalam. Jadi skornya menurut gue adalah 6-0 untuk timnas Indonesia. Oke, mungkin situ dulu pembahasan gue kali ini. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.